Prep Chen. Halo beradku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul God of Gambler Raccoon ini menceritakan dewa judi yang sedang menikmati masa pensiun bersama sang istri. Sayangnya, kehidupan tenang sang dewa judi harus berakhir setelah seorang penjudi dari Taiwan membunuh istrinya dengan kejam. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film berlatar di kota Paris 5 tahun setelah pertarungan antara Ko Chun dan Mr. Chan. Terlihat, Long Woo mendatangi kediaman Ko Chun yang kini tinggal di sebuah rumah mewah bersama istrinya yang sedang hamil yang bernama Wan Yao. Saat ini Ko Chun telah pensiun dari judi dan mengelola sebuah yayasan perlindungan anak. Setelah tinggal selama 4 tahun di Prancis, Ko Chun mulai menggeluti hobi barunya yaitu melukis. Ko Chun kemudian membawa Long Woo ke suatu tempat untuk memberikan sebuah kejutan. Sementara Mr. Tan yang telah keluar dari penjara kini bergabung dengan Chow Siu-che, seorang penjudi licik dan kejam asal Taiwan. Chow Siu-che sangat penasaran dengan sosok dewa judi karena beberapa kali dia menantangnya, dewa judi selalu mengabaikannya. Saat ini, mereka sedang menuju kediaman dewa judi bersama orang-orang dari yayasan untuk menyerahkan uang senilai 16 miliar dolar. Uang itu berasal dari kawan Ko Chun bernama Mr. Chu yang juga mantan bos Chow Siu-che. Sesampainya di rumah Ko Chun, mereka bertemu dengan Wan Yao. Mr. Chan kemudian menjelaskan niat kedatangan mereka ke tempat itu. Tapi di sini, Wan Yao berkata bahwa mereka salah alamat dan tak ada dewa judi di rumah itu. Chow Siu-che yang sebenarnya ingin menguasai uang dari Mr. Chu, tiba-tiba membunuh salah seorang pegawai yayasan dan mengancam pegawai yang lainnya. Dia juga menyekap istri Ko Chun dan membunuh salah seorang pegawai di rumah tersebut. Ko Chun dan Long Woo yang sedang berlatih menembak dikagetkan dengan kedatangan anak pegawainya yang terluka parah. Merasa ada bahaya di rumahnya, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Saat sampai di rumah, mereka melihat beberapa mobil meninggalkan tempat tersebut. Mereka kemudian berusaha untuk menyelinap ke rumah itu. Tapi tiba-tiba... Ayo! Setelah membunuh 22 anak buah Chow Siu-che, mereka memasuki sebuah ruangan dan mendapati kalau Wan Yao terluka parah. Wan Yao lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Dia juga mengatakan kalau Chow Siu-che telah memerintahkan seorang dokter untuk mengeluarkan secara paksa bayi yang ada di perutnya. Mendengar hal itu, Ko Chun yang marah berjanji akan membalas apa yang terjadi kepada anak dan istrinya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, sang istri berpesan terhadap Ko Chun untuk tidak akan pernah berjudi atau mengakui identitas aslinya sebagai dewa judi selama 1 tahun. Dengan harapan, Ko Chun tak akan balas dendam atas kematian sang istri. Dengan berat hati, Ko Chun menyetujui pesan terakhir sang istri, namun dibarengi dengan tekad bahwa setelah tepat 1 tahun janjinya itu, Ko Chun akan datang ke Taiwan untuk menuntut balas dendam atas kematian sang istri. Setelah itu dia melihat rekaman video yang ditinggalkan oleh Chow Siu-che. Video itu berisi tantangan kepada Ko Chun untuk datang ke Taiwan dan bertanding judi dengan Chow Siu-che. Dengan amarah yang tak terbendung, Ko Chun mengambil sebuah senapan dan menghancurkan TV itu. Tapi tiba-tiba, seorang anak buah Chow Siu-che yang kita sebut saja namanya Abdul menembak Ko Chun dari belakang. Untungnya Long Woo datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan Abdul. Setelah memukuli Abdul yang sudah tak berdaya, Ko Chun berkata di hadapan jasad istrinya kalau di dunia ini tak ada penjudi yang setara dengannya, kecuali Cheng Po-sing dari Beijing yang dulu pernah merubah kartunya.
Demi melupakan sejenak niat balas dendamnya itu, Ko Chun pun berkeliling dunia menghabiskan waktu selama 11 bulan. Tepat di bulan ke-12, Ko Chun mengunjungi mainland Cina sambil menunggu waktu pembalasan terhadap Chow Siu-che. Di sana dia sempat berkenalan dengan Hoi On, seorang bos judi saingan Chow Siu-che di Taiwan yang sedang berlibur di Cina bersama putranya yang bernama Hoi Yuan dan putri cantiknya yang bernama Hoi Tong. Tapi karena wilayahnya diserang oleh kelompok Chow Siu-che, Hoi On memerintahkan Hoi Tong untuk pulang terlebih dahulu ke Taiwan. Singkat cerita, Ko Chun ikut numpang ke Taiwan di kapal yang disewa Hoi On. Ketika Hoi On dan Ko Chun sedang bersantai di dek kapal, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari anak buah Hoi On bernama Udin yang berkhianat. Ko Chun lantas melompat ke laut dan melawan beberapa musuh di dalam air. Sedangkan Hoi On harus berjibaku dengan beberapa orang yang menyerangnya. Setelah melumpuhkan Hoi On dan membunuh beberapa orang keluarganya, Udin memerintahkan temannya untuk menjarah barang-barang berharga yang ada di kapal. Sebelum pergi, mereka menaruh beberapa tabung gas untuk meledakkan kapal. Sementara Ko Chun yang telah mengalahkan lawan-lawannya segera naik ke kapal itu. Di sana, dia melihat Hoi On yang terluka parah. Sebelum kematiannya, Hoi On meminta Ko Chun untuk membawa Hoi Yuan ke saudaranya yang berada di Taiwan. Saat menjemur uang di tepi sungai, Ko Chun dan Hoi Yuan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok polisi. Mereka lantas dibawa ke kantor polisi karena dianggap sebagai pelaku peledakan kapal yang menewaskan Hoi On. Di hadapan kepala polisi yang bernama Koi Ching Chung, Ko Chun menceritakan apa yang telah terjadi kepada mereka. Tapi Koi Ching Chung tak langsung percaya dan akan melakukan penyelidikan lebih dalam. Di tengah obrolan, Koi Ching Chung mendapat telepon dari wali kota yang mengatakan kalau sekelompok wartawan dari Hong Kong ingin menemuinya. Koi Ching Chung lalu pergi ke kantor wali kota dan menitipkan Ko Chun serta Hoi Yuan kepada adik iparnya. Saat adik ipar Koi Ching Chung akan menyiksa Ko Chun, dia dilumpuhkan oleh Hoi Yuan yang ternyata jago berkelahi. Mereka lalu melepaskan borgol masing-masing dan kabur dari sana menggunakan mobil polisi. Sementara, Koi Ching Chung yang telah mengetahui kalau Ko Chun telah kabur, lantas memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Ko Chun. Setelah berhasil kabur, Ko Chun dan Hoi Yuan pergi ke sebuah hotel yang dikelola oleh seorang gadis bernama Xiu Yiu. Ternyata, Xiu Yiu sangat mengidolakan dewa judi. Dia juga memiliki satu-satunya foto dewa judi yang menghadap ke belakang. Perlu diketahui, kalau dewa judi tak suka wajahnya dipublis ke media. Satu-satunya foto tentang dia adalah pose dari belakang yang dimiliki oleh Xiu Yiu. Suatu malam, Ko Chun menelepon salah seorang temannya untuk memberitahu Lung Wu agar segera menjalankan misinya. Karena uang mereka tinggal tersisa $100, mereka mendatangi sebuah tempat judi yang dikelola oleh Xiu Pong. Ko Chun menyuruh Hoi Yuan untuk bermain blackjack karena dirinya masih terikat janji dengan almarhum sang istri. Dengan bantuan dari Ko Chun, Hoi Yuan berhasil menguras semua uang milik Xiu Pong. Di tengah permainan, Xiu Yiu yang ternyata adik dari Xiu Pong datang ke sana sambil membawa beberapa orang tamu di hotelnya. Setelah itu, dia pergi keluar untuk memadamkan listrik di tempat tersebut. Dia kemudian meniup peluit dan berteriak seolah-olah polisi menggerebek tempat itu. Alhasil, semua penjudi yang ada di sana lari kocar-kacir. Ko Chun yang tak tertipu lantas menghajar Xiu Pong dan berniat membawa semua uangnya. Tapi dia segera dihentikan oleh Xiu Yiu yang menodongkan pisau ke arahnya. Ketika mereka sedang bersih tegang, terdengar siaran radio yang mengatakan bahwa seorang penjahat yang sangat berbahaya telah kabur dari kantor polisi. Kesempatan itu digunakan oleh Ko Chun untuk menakuti mereka. Dia berkata kalau penjahat itu adalah dirinya.
Karena Xiu Pong mengaku mengenal Hoi On, Ko Chun lantas memperkenalkan Hoi Yuan sebagai tuan mudanya. Dia kemudian meminta Xiu bersaudara untuk mengantar mereka ke Taiwan. Sebagai imbalan, Ko Chun berjanji akan memberikan masing-masing 3 juta dolar. Saat mereka berniat untuk pergi, ternyata tempat itu telah terkepung oleh polisi. Mereka kemudian berencana untuk pergi dari tempat itu menggunakan sebuah jalan rahasia. Ko Chun juga memasang beberapa tabung gas untuk meledakkan bangunan itu. Untuk memastikan keberadaan mereka, Koi Ching Chung memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa tempat tersebut. Sementara, Ko Chun CS menyamar menjadi polisi. Sayangnya kaki Xiu Yu terkena jebakan hingga membuat kakinya terluka. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengecoh polisi hingga bisa meninggalkan tempat itu. Walaupun salah seorang teman Xiu bersaudara tertangkap polisi. Tak lama kemudian, datanglah polisi dari pusat di bawah pimpinan Cheng Po-sing, orang yang dulu pernah merubah kartu dewa judi. Cheng Po-sing lalu mengambil alih kasus itu dari tangan Koi Ching Chung. Dengan kekuatannya, Cheng Po-sing bisa membaca pikiran dari teman Xiu bersaudara dan mengetahui rencana dari Ko Chun CS. Di sebuah perkampungan padat, polisi berhasil menemukan keberadaan Ko Chun CS. Tapi berkat kerjasama yang apik dari kelompok Ko Chun, mereka bisa meloloskan diri dari polisi dan berhasil membawa Koi Ching Chung sebagai sandera. Sementara, Cheng Po-sing menemui Udin yang telah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dia berkata kepada Udin kalau orang yang bersama anak dari Hoi On adalah dewa judi. Kelompok Ko Chun kemudian menaiki sebuah kapal milik Raja Wali yang merupakan seorang penyelundup handal. Ternyata, Raja Wali adalah seorang intel senior dari Taiwan. Melihat Koi Ching Chun yang merupakan polisi Cina daratan, dendam Raja Wali kembali membara. Dia pun berniat untuk mengorek informasi dari Koi Ching Chung dan memerintahkan Xiu bersaudara untuk terjun ke laut. Namun, hal itu berhasil dicegah oleh Ko Chun hingga membuat Raja Wali tercebur ke laut. Singkat cerita, kelompok Ko Chun telah sampai di Taiwan. Ternyata Koi Ching Chung merasa senang karena sebenarnya dia sudah jenuh menjadi polisi Cina daratan. Tak lama kemudian, beberapa buah mobil datang ke sana. Melihat hal itu, Hoi Yuan menganggap kalau itu adalah kakaknya yang datang untuk menjemput. Tapi ternyata orang-orang itu adalah anak buah Cao Xiuce yang diperintahkan untuk menculik Hoi Yuan. Mereka juga membawa Xiu Yu sebagai sandera. Hoi Tong yang datang hampir bersamaan mencoba untuk menghentikan penculikan itu. Sayangnya dia sedikit terlambat. Karena mengetahui kalau yang menculik adiknya adalah Cao Xiuce, Hoi Tong kemudian mengajak Ko Chun CS untuk mendatangi kasino milik Cao Xiuce. Sesampainya di kasino, Hoi Tong meminta Cao Xiuce untuk segera membebaskan adiknya. Melihat kedatangan Cao Xiuce, Ko Chun berniat untuk segera membalas dendam kematian istri dan anaknya. Tapi karena mengingat janjinya kepada istrinya yang hanya tinggal 2 hari lagi, dia pun berusaha untuk menahan amarahnya. Cao Xiuce yang belum pernah bertemu dengan Ko Chun belum menyadari kalau orang yang berada di hadapannya adalah dewa judi. Cao Xiuce lantas mengajak Hoi Tong memainkan 3 pertandingan. Jika Hoi Tong memenangkan 2 pertandingan, maka Cao Xiuce bersedia untuk membebaskan Hoi Yuan dan Xiu Yu. Permainan pertama adalah blackjack, di mana dalam permainan ini Hoi Tong dengan mudah mendapatkan blackjack dan mengalahkan anak buah Cao Xiuce. Sedangkan di permainan roulette, Cao Xiuce berhasil memenangkan pertandingan. Di permainan ketiga, Cao Xiuce mengajak Hoi Tong untuk mengambil kartu terbesar. Ko Chun melihat Cao Xiuce menyembunyikan kartu asekop.
Dia pun memberitahukan hal itu kepada Xiupong. Mengetahui hal itu, Xiupong lalu meminta Cao Xiuce untuk merubah peraturannya, di mana mereka harus mendapatkan kartu terkecil. Cao Xiuce mendapat giliran pertama. Dia mendapatkan kartu terkecil yaitu 2 wajik. Sementara Hoitong hanya mendapatkan 3 wajik. Saat Hoitong akan membuka kartunya, dia segera dicegah oleh Kochun. Kochun lalu membuka kartu itu. Ternyata dengan kelihayannya, Kochun berhasil menukar kartu Cao Xiuce tanpa disadarinya. Setelah mengakui kekalahannya, Cao Xiuce baru menyadari kalau Kochun mirip orang yang berada di lukisan di rumah dewa judi. Kochun yang tak ingin identitasnya terbongkar, kemudian mengaku sebagai Michael Muri dari dewa judi. Dia lalu memperkenalkan Xiupong sebagai dewa judi yang sebenarnya. Sedangkan Koi Qingchung berperan sebagai Lung Wu. Mengetahui hal itu, Cao Xiuce lantas mengajak dewa judi untuk bertanding. Tapi Kochun segera menyela kalau dewa judi akan bertanding dengan Cao Xiuce dalam 3 hari ke depan. Xiupong yang mendalami perannya sebagai dewa judi membenarkan perkataan Kochun dan menyuruh Cao Xiuce untuk mengundang semua penjudi hebat dari seluruh dunia. Setelah Kochun CS pergi, Cao Xiuce memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi mereka. Dia juga menyuruh Abdul kembali ke Taiwan untuk memastikan apakah Xiupong adalah dewa judi. Sementara Hoitong membawa Kochun CS ke kediamannya. Di sini Xiupong dan Koi Qingchung masih melanjutkan perannya sebagai dewa judi dan Lung Wu. Merasa kurang yakin kalau Xiupong adalah dewa judi, Hoitong mengajaknya untuk berbicara 4 mata. Dia pun mulai merayu Xiupong dan menanyakan cincin giok yang selalu dikenakan oleh dewa judi. Xiupong kemudian menjawab bahwa dia tak menyukai warna dari cincin itu. Lalu Hoitong menawarkan coklat kesukaan dewa judi. Tapi Xiupong menolaknya karena coklat hanyalah makanan anak-anak. Tak cukup sampai di situ, Hoitong kemudian mengajak Xiupong untuk berfoto. Dengan semangat yang berapi-api, Xiupong dengan senang hati menerima tawaran itu. Setelah merasa yakin kalau Xiupong bukanlah dewa judi yang sebenarnya, dia pun menghajar Xiupong. Di tengah ketegangan, Kochun datang ke sana dan memberitahukan kalau dia diutus Hoi-on untuk mengantarkan Hou-yuan kepadanya. Dia pun mengatakan kalau dalam waktu 48 jam, Hoitong akan dipertemukan dengan dewa judi yang sebenarnya. Saat ini dewa judi dan Lung Wu dalam perjalanan untuk balas dendam kepada Cao Xiuce. Setelah mendengar perkataan Kochun, Hoitong pun mempercayainya dan mengizinkan Kochun CS untuk tinggal di rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Abdul dan Udin telah tiba di Taiwan bersama dengan Cheng Poxing. Di sini Cheng Poxing mengajak Cao Xiuce untuk bekerja sama mengalahkan dewa judi. Dia pun meminta imbalan $50 juta jika mereka berhasil mengalahkan dewa judi. Untuk meyakinkan Cao Xiuce, Cheng Poxing menunjukkan sedikit trik di mana dia bisa menyatukan kembali sebuah foto yang telah dirobek. Keesokan harinya Mr. Chan datang ke rumah Hoitong untuk menemui Kochun. Dia pun mengajak Xiupong dan Kochun untuk berbicara bertiga. Di ruangan yang agak tersembunyi, Mr. Chan lalu menceritakan tujuannya datang ke sana, di mana dia harus memastikan kalau di rumah itu benar-benar ada dewa judi. Dia juga memberitahu Kochun kalau tempat tersebut telah dikepung dan diawasi oleh Cao Xiuce. Kochun lantas menanyakan kenapa Mr. Chan berusaha untuk membantunya. Mr. Chan kemudian menceritakan kalau selama bergabung dengan Cao Xiuce, dirinya sering mendapat siksaan yang tak manusiawi. Bahkan, saat ini kedua tangannya telah dipotong oleh Cao Xiuce. Karena hal itu, Mr. Chan menaruh dendam kepada Cao Xiuce dan berharap Kochun bisa membalaskan dendamnya. Tiba-tiba Mr. Chan ditembak oleh Abdul yang mengawasinya dari jauh. Udin kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerbu rumah itu dan membunuh semua penghuninya. Saat nyawa Kochun dalam bahaya, Lung Wu datang tepat waktu dan kemudian membantu Kochun mengalahkan musuh-musuhnya. Sayangnya, pada suatu kesempatan, Xiu Yu terkena sebuah tembakan.
Melihat hal itu, Ko Chun menghampirinya dan berkata kalau Dewa Judi mempunyai janji kepada istrinya untuk tidak memberitahukan identitasnya kepada orang lain dalam waktu 1 tahun. Dan janji itu akan berakhir esok hari. Xiu Yu yang belum menyadari kalau Ko Chun adalah Dewa Judi, kemudian menyuruh Ko Chun untuk memperlihatkan punggungnya. Dia merasa kalau Ko Chun sangat mirip dengan Dewa Judi kalau dilihat dari belakang. Sebelum kematiannya, Xiu Yu meminta kepada Ko Chun untuk memberikan foto yang selalu dibawanya kepada Dewa Judi. Dia juga menitipkan pesan kepada Dewa Judi kalau di luar sana ada seorang gadis yang sangat mengaguminya. Karena perjanjian dengan istrinya telah berakhir, Ko Chun pun datang ke tempat pertandingan sebagai Dewa Judi. Dia telah bersiap untuk membalaskan dendamnya kepada Cao Xiuce. Setelah sampai di gedung tempat pertandingan, Lung Wu memperkenalkan Ko Chun kepada para penjudi terkenal yang bertaruh untuk kemenangan Ko Chun. Penjagaan di tempat itu sangat ketat hingga para tamu tak bisa membawa senjata ke tempat tersebut. Panitia pun telah memasang beberapa alat canggih untuk meminimalisir kecurangan para pemain. Sementara, Cao Xiuce dan Cheng Poxing sedang mengatur rencana agar bisa mengalahkan Dewa Judi. Cao Xiuce membawa pistol yang terbuat dari gading agar bisa lolos dari detektor logam. Dia berniat untuk membunuh Ko Chun setelah pertandingan usai. Sedangkan Cheng Poxing bertugas untuk merubah kartu milik Ko Chun dari tempat yang tersembunyi. Jika Cao Xiuce menyalakan rokok dalam pertandingan, maka itu adalah tanda agar Cheng Poxing menukar kartu milik Ko Chun. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, di mana di awal-awal pertandingan, Ko Chun selalu mundur dari permainan. Hal itu dia lakukan untuk membuat konsentrasi dan mental Cao Xiuce menjadi terganggu. Baru setelah beberapa kali putaran, permainan pun berjalan seru, di mana Ko Chun bertaruh $1 miliar. Sayangnya, di pertandingan ini Ko Chun harus mengalami kekalahan karena kartunya ditukar oleh Cheng Poxing. Mengetahui kalau kartunya ada yang menukar, Ko Chun merasa tertekan dan meminta untuk beristirahat. Ko Chun kemudian menemui Lung Wu dan memintanya untuk mencari dana talang karena saat ini uangnya telah habis. Setelah itu, dia kembali untuk melanjutkan pertandingan. Pertandingan kali ini berjalan cukup menegangkan, di mana taruhannya sudah mencapai $80 juta. Tapi karena merasa yakin dengan kartunya, Ko Chun lantas menunjukkan surat-surat berharga miliknya yang bernilai $10 miliar untuk dijadikan taruhan. Cao Xiuce menerima tantangan itu dengan syarat kalau surat-surat itu harus diperiksa keasliannya. Pertandingan kemudian dihentikan selama 10 menit untuk memeriksa keaslian surat-surat tersebut. Selama pengujian, meja pertandingan dijaga ketat agar tak terjadi kecurangan. Di sela-sela pemeriksaan, Cao Xiuce menerima 2 buah peluru dari anak buahnya. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan sinar X-ray dan memberikan kode kepada Cheng Poxing untuk merubah kartu milik Ko Chun. Melalui kamera X-ray, Abdul melihat kalau kartu milik Ko Chun telah berubah. Setelah pemeriksaan surat-surat selesai, permainan pun dimulai. Tapi sebelum itu, Ko Chun meminta tambahan taruhan dengan kedua mata mereka masing-masing. Cao Xiuce pun menerima tantangan tersebut. Cao Xiuce kemudian membuka kartunya dan mendapatkan strike plus hati dari 9 sampai king. Dia pun merasa yakin akan memenangkan pertandingan karena kartu milik Ko Chun telah dirubah. Dia juga mempersiapkan pistolnya untuk menembak Ko Chun. Sementara itu, dengan penuh amarah, Ko Chun membuka kartunya yang ternyata adalah as hati. Dengan kartu tersebut, maka Ko Chun mendapatkan strike plus hati dari as sampai 5. Penonton pun bersorak untuk kemenangan Ko Chun. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan jatuhnya Abdul dari lantai atas. Setelah kejadian itu, Ko Chun kemudian mengungkapkan semua yang telah dia rencanakan, di mana sebenarnya Cheng Poxing adalah teman Ko Chun yang bernama Xiaoping. 1 tahun lalu ketika mengetahui kalau Abdul masih hidup, dia membuat drama di hadapan istrinya tentang sosok Cheng Poxing.
Hal itu merupakan bagian dari rencananya untuk membalas kematian dari sang istri. Ternyata di semua pertandingan sebelumnya, Ko Chun sengaja mengalah agar Chow Siu-che masuk ke dalam perangkap. Sedangkan kartu yang tampak bergerak melalui kamera X-ray, Ko Chun menggunakan sehelai rambut milik Hoi Tong untuk menggerakkan kartu tersebut. Tak terima dengan kekalahannya, Chow Siu-che lantas mencoba untuk menembak Ko Chun. Untungnya, Ko Chun bisa menghindar dan mengambil pedang milik penjaga keamanan. Dengan pedang itu, dia kemudian menebas Chow Siu-che sampai tewas. Setelah pertandingan usai, untuk pertama kalinya Ko Chun melihat Lung Wu meneteskan air mata. Ternyata Lung Wu khawatir kalau di pertandingan tadi Ko Chun akan kalah. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul God of Gambler Returns. Film ketiga dari waralaba film Dewa Judi yang tayang di tahun 94. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah tertawa akan selalu menjadi obat terbaik, diam akan selalu menjadi balas dendam terbaik, dan cinta akan selalu menjadi semua yang kamu butuhkan. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.